Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan dengan tema respon yang benar. Firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 30-31 yang berbunyi, Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Setelah keluar dari rumah ibadat, Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mengapa hal ini ditulis dalam kitab Injil? Karena Yesus tidak membeda-bedakan kedudukan pria dan wanita. Orang Yahudi tidak menganggap penting peranan seorang wanita. Wanita hanya dikenal berfungsi sebagai istri dan ibu yang bekerja di rumah. Semua itu diterima oleh pihak wanita dengan rela. Tetapi ingat, jika tidak ada wanita dalam hidup ini, akan terjadi banyak kerepotan dan kebingungan, khususnya dalam berumah tangga. Yesus memperhatikan hal itu dan menunjukkan kasih-Nya sama seperti kepada seorang pria. Setibanya di rumah Petrus, hal yang pertama yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan seorang wanita, yaitu ibu mertua Petrus. Walaupun dilarang memegang tangan seorang wanita yang bukan istrinya, Yesus tetap memegangnya dengan tujuan menyembuhkan. Setelah disembuhkan, ibu mertua Yesus merasakan kasih Yesus yang begitu dalam. Ia segera meresponinya dengan bangun dan melayani dia. Biasanya orang sakit yang baru sembuh dibiarkan beristirahat dulu. Tetapi respon ibu mertua Yesus lain. Ia mempunyai respon yang benar dengan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda memakai waktu dan kesempatan untuk melayani Yesus dengan benar? Hal yang kedua, setelah itu Yesus melakukan pengusiran roh-roh jahat dan menyembuhkan banyak orang sakit yang datang kepadanya. Yesus melakukan itu bukan dengan resep obat, ramu-ramuan, atau dengan jampi-jampi. Ia melakukannya hanya dengan mengucapkan sepatah kata saja. Matius 8 ayat 16. Kuasa dari sepatah kata itu dapat menaklukkan segala kuasa jahat dan penyakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kekuasaan di alam semesta ini ada di tangan Yesus. Yesus dengan kuasanya menopang segala yang ada, yaitu alam semesta, bumi, dan segala isinya dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat 2. Untuk meresponi kuasa Yesus, orang percaya seharusnya tunduk dan taat kepadanya, serta tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk melayaninya. Bagaimana dengan Anda? Apakah sikap Anda seperti ibu mertua Petrus yang tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk melayaninya? Atau sebaliknya, pilihan di tangan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami semua umat manusia. Engkau datang untuk menyembuhkan dan menolong kami, bahkan menyelamatkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk membagi semua ini kepada orang-orang yang membutuhkan dan mendoakan mereka menjadi alat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.